Sobat 100, masih bersama dengan saya, Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah, Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Nah, di hubungan antar garis ini kita akan bagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian garis. Kemudian untuk subbab yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang hubungan dua garis. Dan yang ketiga adalah tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, Sobat 100, jadi inilah subbab yang akan kita pelajari di materi hubungan antar garis. Oke? Oke. Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Dan untuk subbab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian garis. Nah, untuk pengertian garis ini kita ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Nah, terdapat titik-titik yang jaraknya renggang, kemudian semakin rapat sehingga terbentuk garis seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan dulu kumpulan titik-titik semakin rapat akan membentuk garis lurus. Ya, jadi titik-titik ini ya, semakin banyak titik semakin rapat sehingga terbentuk garis lurus seperti ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pengertian garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi inilah pengertian garis. Oke, Sobat 100? Oke. Nah, di sini yang perlu Sobat 100 ketahui lagi adalah tentang garis lurus. Apa sih garis lurus itu? Ya, jadi garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Ya, contoh di sini ada garis AB seperti ini. Ya, ini namanya garis lurus. Ya, garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Kemudian selain garis lurus, Sobat 100 perlu ketahui lagi adalah sinar garis. Ya, sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Inilah sinar garis. Contohnya di sini ada sinar garis AB ya. Jadi diawali oleh suatu titik. Kalau di sini titik A, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga ya. Jadi kalau diperpanjang masih bisa. Ini namanya sinar garis. Oke. Kemudian ada yang berikutnya itu segmen ya atau ruas garis. Apa sih itu segmen atau ruas garis? Langsung saja di sini. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Ya, jadi segmen garis atau ruas garis ini adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, contoh di sini ada garis atau segmen garis AB ya. Jadi ini ruas garis. Diingat ya Sobat 100 ya. Jadi inilah pengertian garis, kemudian ada garis lurus, sinar garis, segmen garis atau ruas garis. Nah, selain itu yang perlu Sobat ketahui lagi itu ada garis vertikal ya.
disebut juga garis tegak. Nah, seperti apa? Seperti contoh di sini ada garis A, B. Nah, ini namanya garis vertikal atau garis tegak. Kemudian selain garis vertikal, ada juga garis horizontal. Disebut juga sebagai garis mendatar. Jadi, contohnya di sini ada garis A, B seperti ini. Nah, ini mendatar dan ini yang vertikal. Oke, Sobat 100 ya. Jadi diingat untuk pengertian garis dan jenis-jenisnya ya atau istilah-istilah yang ada di garis. Garis lurus, kemudian sinar garis ya, ruas garis, kemudian garis vertikal dan garis horizontal. Oke, Sobat 100? Oke. Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Dan untuk sobat yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang hubungan dua garis. Nah, untuk hubungan dua garis ini yang pertama adalah tentang garis sejajar ya atau yang A garis sejajar. Nah, Sobat 100 ada yang tahu apa sih garis sejajar itu? Oke, di sini diperhatikan ya. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Kemudian, garis sejajar dinotasikan dengan simbol seperti ini. Nah, Sobat 100 jadi diingat jika ada simbol seperti ini berarti itu menunjukkan bahwa garis tersebut adalah sejajar. Contohnya seperti ini ada garis P, kemudian ada garis Q seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada lagi garis R, kemudian ada juga garis S seperti ini. Nah, dari kedua gambar ini ya, manakah yang termasuk garis sejajar? Iya, sudah pasti yang P dan Q. Sedangkan R dan S ini bukanlah garis sejajar. Kenapa? Karena jika R dan S ini kita perpanjang, maka dia akan berpotongan. Nah, di sini kita tuliskan garis P dan Q adalah garis sejajar dan ditulis P sejajar dengan Q. Kemudian garis R dan S adalah tidak sejajar. Oke, jadi inilah untuk pengertian garis sejajar dan contoh gambarnya. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat garis sejajar, yaitu yang pertama, melalui titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Ya, ada garis N, nah kemudian ada titik M. Nah, melalui titik M ini dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis N ya. Jadi titik M ini kita buat garis ya, seperti ini kita tarik garis yang garisnya itu sejajar dengan garis N seperti ini. Oke, ini untuk sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua.
Contohnya seperti ini. Jadi ada garis M dengan N ya, di mana garis NM ini adalah sejajar, kemudian garis P memotong garis M ya, maka garis P juga akan memotong garis N. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada garis K, L, dan M, di mana K sejajar dengan L, sejajar juga dengan M. Maka garis K sejajar L, L sejajar dengan M, dan K sejajar juga dengan M. Oke, Sobat 100, jadi inilah sifat dari garis sejajar. Nah, kemudian yang akan kita pelajari di sini adalah tentang garis berpotongan ya. Tadi sejajar dan sekarang berpotongan. Apa sih garis berpotongan itu? Oke, di sini langsung saja. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Ya. Kemudian di sini contoh ada titik P, kemudian ada titik S ya. P dengan S ini kita tarik garis seperti ini ya. Sehingga garis P dan S ini berpotongan di titik O seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kita tulis garis P dan S adalah dua garis yang saling berpotongan ya. Kemudian titik O adalah titik potongnya. Jadi titik P kita buat garis seperti ini ya, kemudian titik S ini kita buat garis seperti ini dan dia akan berpotongan di titik O ya. Ini O ini adalah titik potongnya. Kemudian di sini ada M ya, titik M ini kita buat garis seperti ini, kemudian ada N, kita buat garis, dan di sini ada simbol seperti ini. Maksudnya apa? Kita tuliskan. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk 90 derajat. Nah, di sini adalah simbol siku-siku, artinya membentuk 90 derajat. Nah, titik M ini berpotongan dengan titik N. Nah, berpotongannya adalah tegak lurus. Ya, ini simbolnya. Oke. Nah, kemudian garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. Kemudian karena garis M dan N adalah berpotongan tegak lurus, maka ditulis seperti ini ya. Jadi M tegak lurus dengan N. Oke, Sobat 100. Jadi inilah garis berpotongan. Nah, kemudian yang dibahas berikutnya di sini adalah garis berimpit ya. Apa sih garis berimpit itu? Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Kemudian, garis yang berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja ya. Jadi contohnya seperti ini, ada garis M. Kemudian di sini berimpit dengan garis N seperti ini ya. Jadi terlihat seperti satu garis saja ya. Jadi ini adalah garis berimpit. Nah, di sini kita tulis
Garis M dan N merupakan dua garis yang berimpit ya. Jadi terlihatnya seperti satu garis saja. Inilah garis berimpit. Oke, sahabat 100. Diingat ya, jadi hubungan dua garis itu ada garis sejajar, berpotongan, dan garis berimpit. Oke? Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah Sobat 100, kali ini kita akan pelajari tentang hubungan antar garis. Dan untuk materi yang ketiga atau subbab yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, di sini langsung saja. Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa jenis sudut ya. Kalau di sini kita gambarkan seperti ini, kemudian dipotong oleh sebuah garis ya, ini garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa jenis sudut. Nah, di sini kita tuliskan jenis sudut tersebut antara lain yang A adalah sudut-sudut sehadap ya, contoh. Nah, dari gambar ini kita simbolkan dulu ya, kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, untuk sudut sehadap ini memiliki sudut yang besarnya sama ya. Jadi kalau misalkan itu 30 derajat ya 30 derajat juga gitu. Nah, yang mana aja sih yang termasuk sudut sehadap? Langsung saja di sini kita tuliskan sudut yang ada di nomor 1 itu besarnya sama dengan yang ada di nomor 5 ya, 1 dengan 5. Selain 1 dengan 5 ada lagi Sobat 100 yang termasuk sudut sehadap? Iya, ada, yaitu 2 dan 6 ya. Kemudian masih ada lagi? Masih, yaitu 4 dan 8 dan yang terakhir adalah 3 dan 7. Ya, jadi 1, 5 itu besarnya sama, 2, 6 besarnya sama, 4 dengan 8 juga besarnya sama. Begitu pula dengan 3 dan 7. Oke, Sobat 100, jadi inilah yang disebut sebagai sudut sehadap yang memiliki ukuran sudut yang sama ya. Kemudian jenis sudut yang berikutnya atau yang B adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Ya. Di sini contohnya kalau dalam berseberangan di sini ada sudut yang ada di nomor 3 besarnya sama dengan yang di nomor 5 ya. Jadi dalam berseberangan seperti ini ya. Ini nomor 3 berseberangan dengan nomor 5. Nah, besarnya sama. Selain 3 dengan 5 berarti yang mana lagi nih Sobat 100 yang dalam berseberangan? Iya, 4 dan 6. Betul sekali ya. Jadi inilah sudut-sudut yang ada di dalam berseberangan yang besarnya sama. Oke? Kemudian di sini untuk jenis sudut luar berseberangan ya. Contohnya, kalau tadi dalam berarti sekarang yang luar. Kalau yang luar berarti di sini ada 1 dengan 7 ya. 1 dengan 7 ini luar berseberangan dan besarnya sama juga ya. Jadi 1 dengan 7 sama. Kemudian selain 1 dengan 7 itu ada 2 dan 8 ya. Kemudian yang terakhir adalah sudut-sudut bertolak belakang. Contohnya, di sini yang bertolak belakang besarnya sama ya Sobat 100 ya. Kita tuliskan apa saja. Nah, ini yang 1, dia bertolak belakang dengan mana?
Ya, 3 betul sekali. Kemudian ada 2 bertolak belakang dengan ya, 4 ya. Jadi 1 dengan 3 besarnya sama, 2 dengan 4 juga besarnya sama. Selain itu masih ada lagi Sobat 100? Iya, masih ya. Jadi 5 dengan 7, kemudian 6 dengan 8. Oke, Sobat 100. Jadi inilah jenis-jenis sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Diingat ya Sobat 100 ya. Oke, nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!